Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, azan adalah seruan bagi kaum muslimin untuk menunaikan ibadah wajib sholat 5 waktu. Hukum azan adalah fardu kifayah seperti dijelaskan dalam sebuah hadis berikut. Apabila telah masuk waktu sholat, maka hendaklah salah seorang kalian berazan, dan hendaklah yang paling tua menjadi imam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menukil buku fikih sholat 4 mazhab susunan Asy-Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi dan Kasimun, azan disyariatkan pada awal tahun Hijriyah. Sebab-sebab disyariatkannya terdapat dalam riwayat Nafi' bahwa Ibnu Umar berkata, suatu ketika kaum muslimin sedang berkumpul untuk menunggu waktu sholat, karena pada waktu itu tidak ada seorang pun yang mengumandangkan panggilan untuk menunaikan sholat. Maka mereka terus memperbincangkan masalah tersebut. Sebagian orang berkata kepada sebagian lainnya, pergunakanlah lonceng seperti loncengnya orang Nasrani. Sebagian mereka berkata, jangan, sebaiknya pergunakanlah terompet seperti terompet yang dipakai orang Yahudi. Umar berkata, apakah kalian tidak mengutus seseorang yang bertugas memanggil sholat? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdirilah wahai Bilal dan kumandangkanlah panggilan sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Nasa'i. Berkaitan itu, ada sejumlah perkara yang justru dimakruhkan ketika azan berkumandang. Apa saja larangan saat azan berkumandang? Berikut uraiannya. Ada adab yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim saat mendengar azan berkumandang, sekaligus larangan yang berkaitan dengan azan tersebut. Salah satu adab yang sangat penting adalah menjawab azan dengan bacaan yang sama yang diucapkan oleh muazin, sesuai dengan hadis berikut. Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muazin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjawab azan dengan lafal yang sama yang dilantunkan oleh muazin adalah perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan. Selain itu, Umar radhiyallahu anhu, salah satu khulafaur rasyidin, mengatakan bahwa salah satu keutamaan dalam menjawab azan adalah ketika muazin membaca hayya 'alatain atau 2 kali hayya 'ala, maka kita harus menjawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Namun ada bacaan tambahan ketika adzan subuh. Maka cara menjawab adzan subuh saat muazin mengucapkan bacaan as-sholatu khairum minan naum, yang artinya solat lebih baik daripada tidur. Maka orang yang mendengarnya dapat menjawab dengan bacaan shadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin, yang artinya benar dan baguslah ucapanmu itu, dan aku pun atas yang demikian termasuk orang-orang yang menyaksikan.
Selain memperhatikan adab dalam menjawab azan, seorang muslim juga harus memperhatikan larangan saat azan berkumandang. Pertama, membaca Al-Quran. Jika seorang muslim sedang membaca Al-Quran dan mendengar azan berkumandang, disarankan untuk menghentikan bacaannya dan menjawab azan. Setelah itu, dapat kembali melanjutkan bacaannya. Kedua, berbicara atau bercakap-cakap. Ulama mazhab Syafi'i, Maliki dan lainnya mengatakan makruh bila berbicara saat terdengar azan berkumandang dan dianjurkan untuk menjawab azan tersebut. Tetapi jika keadaan terdesak, dibolehkan untuk berbicara seperlunya. Ketiga, menghentikan sholat. Bila seseorang mendengar suara azan maupun iqamah ketika sholat, seorang muslim dilarang menjawabnya apalagi sampai menghentikan sholat tersebut. Baru setelah salam, boleh menjawab panggilan azan tersebut. Hal ini berlaku pula bagi muslim yang hendak menjawab panggilan azan saat berada di kamar mandi atau WC. Ia tidak boleh menjawabnya saat itu, tetapi boleh menjawabnya bila telah keluar dari kamar kecil, kata Imam Nawawi. Di samping itu, menurut buku Ensiklopedia Sholat A-Z Sholat, karangan Dr. Nick Yusri bin Musa, mereka yang sedang berbaring perlu segera duduk apabila mendengar azan. Keempat, berjual beli. Larangan berjual beli saat azan ini merujuk pada panggilan sholat Jumat, sebagaimana surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Namun demikian, larangan jual beli tidak berlaku bagi orang yang tidak dikenakan kewajiban sholat Jumat. Adapun mendiang, Syekh Ali Jaber membagikan salah satu lafal yang dapat diamalkan saat azan. Salah satu keutamaannya yaitu segala dosa yang telah lalu bagi yang mengerjakannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunyi doa saat azan yang dimaksud adalah sebagai berikut: Wa anna ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir Rasulah. Doa tersebut dapat dibaca setelah muazin atau orang yang melakukan azan membaca lafaz selawat pada azan. Tepatnya setelah lafaz asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kita baca doanya. Semoga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai adab dan larangan saat azan berkumandang dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.